Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Viryadama. Kesempatan kali ini kita akan mereview raket dari Mizuno lagi. Raketnya apa? Ini dia. Oke, ini raketnya Mizuno Pro Max ZX3. Kita mulai bahas reviewnya, spesifikasinya. Kita mulai dari finishingnya. Jadi raket Mizuno Pro Max ZX3 ini warnanya black, kombinasi krem ya, agak krem kayak kopi gitu, kemudian yellow, kuning, didominasi oleh black. Nah, yang uniknya ini biasanya Mizuno itu kebanyakan dope ya. Ini dia gloss, jadi gloss. Teman-teman lihat ya, kelihatan banget dia itu mengkilap. Jadi gloss. Keren sih, keren, asli keren. Kita bahas dari speknya. Pertama, panjangnya seperti raket-raket zaman sekarang, dia ada di 675 mm. Kemudian beratnya ada di 4U. Sama dengan Mizuno sebelumnya, Valor F8, sama-sama di 4U. Kemudian fleksibilitasnya dia ada di medium. Kita coba bengkokin. Ya, jadi dia di medium. Sedangkan Valor F8 dia di stiff. Kita lanjut ke poin berikutnya, itu balance point. Balance pointnya ada di sekitaran 295 sampai 300 mm ya. Tapi tepatnya ada di 298. Jadi dia HTP, tergolong HTP. HTP-nya masih ramah kalau menurut saya. Nggak terlalu berat banget ke kepala, nggak seperti Jetboss yang ada di 310 lebih. Itu dari balance point. Kemudian tensionnya di 33 lbs. Jadi dia max tensionnya di 33 lbs. Jadi dari speknya saya ulang lagi. Gripnya lupa, gripnya itu G6 ya, G6 lebih kecil daripada G5 lagi sedikit. Kemudian panjangnya 675, beratnya 4U, fleksibilitasnya medium. Kemudian balance point-nya 298 atau ada di head happy. Dia tergolong head happy tapi masih ramah, tidak terlalu berat juga ke kepala. Kemudian dari teknologinya tidak terlalu banyak. Salah satu ada aero groove. Di sini dijelasin terlalu ribet ya, basa-basi. Intinya dia shock absorption ya, intinya shock absorption atau peredaman getaran. Jadi raket ini peredaman getarannya sangat bagus, klaim dari Mizuno ya. Kemudian yang kedua hot melt pack. Jadi intinya ini kan bahannya ultra modulus grafit. Jadi dia dipanaskan tuh dengan temperatur tinggi untuk menjamin aerodinamika. Intinya adalah dia swing rotationnya lebih cepat. Itu klaim dari Mizuno. Nanti kita coba di lapangan. Jadi segitu aja untuk bahas speknya dan teknologinya. Lebih jelasnya dan lebih ada gambarannya, kita langsung coba raket ini di lapangan. Yuk.
Oke, jadi saya sudah mencobanya di lapangan raket Mizuno Promax ZX3. Sebelumnya sebagai informasi, raket ini ada di harga 750.000 ya. Kebetulan kakak saya yang punya ini, dia belinya di online marketplace di Prochem. Kalau teman-teman tahu Prochem, ada juga channel YouTube-nya. Ini beli di Prochem. Nah, cuma yang disayangkan ya, mungkin ini karena alasan keamanan ya. Jadi kan kita belinya udah sama senar dan juga udah ditarik, udah kepasang. Senarnya BG85, kita mintanya 28 lbs, cuma memang sepertinya ini bukan 28 lbs ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh apa ya, kendor banget. Ini saya cuma nggak pakai tenaga, saya geser senarnya itu kerasa banget, ini kendor. Seperti tarikan 23 atau 24, 24 bahkan lebih keras ya. Contohnya yang 24. Sorry, ini Victor FS 66 di raket lining, ini 25 ya. Kemarin juga ada, kita udah buat videonya. Ini 25, bisa dilihat kencangnya tuh. Saya pakai tenaga banget nih untuk ininya. Dia agak sulit untuk digeser. 25. Jadi mungkin lebih ke alasan keamanan, ditariknya rendah, cuma nggak ada pemberitahuan dari Prochem ya. Jadi dia 28, tapi nggak, ini jelas ini nggak 28 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau putus kita senarin lagi aja. Mungkin karena alasan keamanan, saya yakin pasti karena alasan keamanan. Prochem tidak berani naik 28 karena di pengiriman ya ke Bali. Dari Jakarta kalau masalah Prochem. Nah, terus kita ulas aja langsung ke kesimpulannya. Jadi raket Mizuno Promax ZX3 ini mirip karakternya seperti Li-Ning N92. Kita udah pernah review juga, udah lama banget, 1 tahun yang lalu. Mirip karakternya, cuma versi ringannya. Jadi ini versi ringannya dia. Kenapa mirip? Karena sebenarnya speknya mirip, dia medium dan head happy. Sebelumnya kita udah tahu speknya ini head happy-nya ramah ya di 298 mm. Cuma yang saya rasakan, ini head happy-nya kerasa banget seperti 310 lebih. Karena memang gaya grip kakak saya ini, dia buka grip bawaannya, kelihatan kayu, kemudian dikasih wrap dikit aja, kemudian langsung ditimpa sama towelnya ini, yang handuk ini. Jadi sebenarnya ini kan tertulis di kayunya itu G6, jadi agak kecil ya pada G5, G6. Jadi meskipun sudah di towel lagi, dia kerasa lebih kecil daripada raket-raket yang lain yang gaya gripnya sama. Jadi dengan tipisnya grip itu mempengaruhi HH. Sebelumnya saya juga sudah membuat video memodifikasi balance point dengan memodifikasi gripnya ya. Jadi mempengaruhi balance point. Jadi di sana. Jadi ketika gripnya ini lebih kecil, dia akan lebih terasa HH. Begitu sebaliknya, gripnya tebelin, HH-nya akan berkurang karena beratnya lebih ke belakang sini ya. Jadi seperti itu. Jadi karena alasan itu ya, jadi memang kalau nanti teman-teman misalkan beli terus ngerasa ini terlalu head happy, coba kemudian teman ngegripnya dengan cara melepas grip bawaan. Coba teman-teman jangan dibuka grip bawaannya, langsung aja timpa dengan grip yang teman-teman inginkan ya, supaya pegangannya menjadi G5 ataupun jadi G4. Soalnya grip G5 bawaan kita timpa lagi kurang lebih jadi G4 ya. Itu mungkin lebih cocok. Ini memang terasa banget karena dia modif grip tadi, dia kerasa HH ya. HH-nya lebih banget seperti 310, seperti Jetpost, seperti Li-Ning N9, HH itu kerasa berat banget. Padahal sebenarnya di speknya dia 300 ke bawah. Tapi gak apa-apa, itu malah memberikan karakteristik seperti N9. Jadi raket ini enak banget buat powerful, buat main ofensif, maksudnya dengan menggunakan power kita ya. Apalagi kita punya power, pemain kita sendiri punya power, kita menggunakan raket ini jadi cocok misalnya. Cuma ini versi ringannya, jadi keenakan raket ini adalah raketnya cocok untuk power, menghasilkan power yang luar biasa, bola-bola smash, bola-bola lob, itu enak banget, bola-bola drive juga enak banget karena ada kombinasinya sangat bagus ya, medium dan head happy, tapi dia ringan di 4U, 84 gram. Jadi tidak membebani stamina dan juga tidak membebani lengan kita. Karakternya mirip seperti raket high end, seperti itu. Jadi kesimpulannya cocok untuk kalau teman-teman suka smash, budgetnya juga rendah, di sini 750 aja. Terus dia punya karakter solid, peredaman getarannya juga cukup baik, masih terasa getaran. Mungkin lebih karena ketarikan ya.
Jadi tarikannya kendor, getaran terasa. Biasanya saya kalau pakai tarikan 26 fps ke atas itu bisa mengurangi getaran karena dia itu kenceng, jadi rigid ya. Di setiap lubang itu dia rigid, senar tuh rigid, gak lari. Kalau senarnya kendor pasti terasa getarannya. Saya rasa ini getarannya termasuk baik. Kemudian apalagi ya, cocoknya untuk pemain pemula saya rasa kurang cocok ya. Meskipun dia 4U tapi dia kerasa berat ke kepala dan medium. Jadi dia gimana ya, agak membebani kalau kita nggak kuat dalam hal dorong swingnya ini, lengan kita swingnya agak kesulitan, keteteran di stamina nanti dan juga tangan. Tapi kalau untuk pemain-pemain menengah saya rasa cocok, tidak membebani daripada kalian pakai raket contohnya N9 ataupun Voltrix 10DG, dia pasti membebani meskipun kita pemain menengah ya. Nah kemudian untuk skornya, untuk lob saya beri skor dengan senar BG85, tarikan kurang lebih 23 lbs. Saya kasih skor di skor 9. Kemudian bola smashnya saya kasih skor 9,5. Di bola backhand clearnya saya kasih skor 9. Jadi raket ini worth it banget kalau menurut pribadi saya untuk dimiliki dengan harganya. Jadi valuable banget, yang didapat pun jauh melebihi harga menurut saya. Dengan 750.000 kita dapat raket powerful, raket-raket yang sebenarnya ada di kelas advance ya, untuk dipakai di kelas advance sebenarnya, meskipun dia 4U karena karakteristiknya mirip sekali dengan N92 Pro Max ini. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya nggak ada sih ya, sebenarnya nggak ada dia kelemahannya. Kelemahannya di bola-bola setengah. Jadi kita dapat bola setengah, set jatuh di sini, pokoknya sedada kita, kemudian kita mencoba untuk mengontrol. Kita taruh drop shot chop di depan itu agak susah. Memang itu yang saya dapetin karakter kalau raket kombinasinya HH-nya 310 lebih, kemudian dia medium, agak kurang enak ya untuk kontrol. Tapi nggak jadi masalah sih. Tapi kalau untuk drive enak karena dia ada daya pecutnya ya, karena dia medium itu. Mungkin nanti kita akan coba lagi, kalau udah putus kita coba di senar yang lebih bagus ya, gimana hasilnya nanti. Ini dengan senar yang sebenarnya bagus, senarnya BG85 0,67 ini ya ketebalannya. Hanya saya memang tarikannya ini nggak cocok. Jadi segitu aja untuk ulasan Bisino Pro Max ZX3. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan, sharing ya. Terima kasih.